Ohayo para keponakan, jumpa lagi dengan Oji-san. Sebagian dari Wibu Lovers ada yang suka baca manga, ada yang suka nonton anime aja, dan bahkan ada yang suka dua-duanya. Dan kali ini Oji-san akan review anime One Piece episode 961. Ada hal menarik apa di episode kali ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum Oji-san mulai mendongeng buat para keponakan, jangan lupa tonton minimal 2-3 menit. Jika suka, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jika tidak suka, tetap subscribe aja ya, karena subscribe akan membuat Oji-san semakin semangat reviewnya. Hehehehe. Episode 961 dari anime One Piece masih menceritakan masa lalu negeri Wano 39 tahun lalu, di mana saat itu negeri Wano masih dikuasai oleh Shogun Kozuki Sukiyaki, yaitu ayah dari Kozuki Oden. Yang saat itu Kozuki Oden masih berusia 18 tahun dan terkenal dengan ulah-ulah nyelenehnya, sampai-sampai dinobatkan sebagai orang ternakal dan harus dijauhi oleh penduduk negeri Wano. Masuk ke anime. Scene berawal dari kemunculan Kozuki Oden di negeri Wano yang disambut dengan keterkejutan penduduk negeri tersebut karena Kozuki Oden ini sudah dicap sebagai pembuat onar. Kemudian muncul seekor babi putih berukuran raksasa yang sedang mengamuk menghancurkan bangunan-bangunan di negeri Wano. Dan selanjutnya Kozuki Oden mendatangi Kinemon dan Denjiro yang berada di dalam sebuah gang sempit. Disitulah pertama kali mereka benar-benar berjumpa. Kozuki Oden dengan senyum khasnya meminta baik-baik kepada Kinemon agar menyerahkan anak babi tersebut. Scene berpindah pada kejadian 1 jam sebelum babi raksasa putih yang disebut Dewa Gunung mengamuk di ibu kota Wano. Terlihat dalam sebuah hutan rimbun di mana seorang gadis sedang diculik oleh 3 orang pria untuk dijadikan sandera. Si gadis ini adalah Otsuru, di mana masa mudanya yang pada saat itu masih sebagai gadis warung teh. Kalau para keponakan Oji-san lupa siapa Otsuru, ini dia di masa Luffy dan kawan-kawan yang sekarang. Dia adalah istri dari Kinemon. Tapi by the way anyway, Otsuru cantik banget ya waktu muda. Wajar sih, namanya juga masih kencang. Hehehehe. Otsuru ini ditangkap sama 3 orang pria tersebut, bukan untuk diperkosa, tapi dijadikan sandera agar Kinemon datang dan mengembalikan anak Dewa Gunung yang dicuri sama Kinemon. Asal para keponakan tahu ya, masa muda Kinemon itu penuh dengan kenakalan. Hobinya adalah berjudi dan mencuri. Dan Otsuru inilah yang selalu menolong dan tetap baik terhadap Kinemon. Oleh sebab itulah Kinemon sayang terhadap Otsuru, walau masih gengsi mengungkapkannya. Nah, untuk memancing Kinemon, mereka pun terpaksa menyandra Otsuru. Padahal mereka ini adalah pelanggan tetap di kedai teh Otsuru. Gila ya, karena harta rela menyakiti orang yang tak bersalah. Setelah itu, bumi bergetar dan pohon-pohon tumbang. Lalu muncullah Dewa Gunung ini menghampiri mereka. Dengan tatapannya yang sedang marah, Otsuru dan 2 orang penculik tidak bisa bergerak karena rasa takut yang luar biasa. Dan 1 orang penyandera lainnya lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Akhirnya Otsuru dan 2 orang teman penculik tersebut dimakan oleh si babi raksasa putih. Beralih ke scene lainnya di sebuah gang sempit di mana Kozuki Oden sedang menemui Kinemon dan Denjiro dan meminta mereka agar menyerahkan anak Dewa Gunung tersebut kepadanya. Namun ditolak dengan keras oleh Kinemon karena dengan alasan anak babi putih tersebut ingin dia serahkan kepada Kurakama untuk mendapatkan imbalan 1 platina. Kinemon itu berniat bertobat dan 1 platina itu bisa melunasi semua hutang-hutangnya selama ini dan bahkan masih bisa membeli rumah besar di ibu kota. Padahal kalau misalnya Kozuki Oden mau, tinggal 1 tebasan aja Kinemon pasti koit tanpa perlu repot-repot berdebat dengan Kinemon si pembuat kekacauan. Tapi disinilah Oji-san yakin kalau Kozuki Oden bukanlah sang pembuat onar yang jahat. Mungkin hanya kenakalan remaja seperti cerita Naruto sang Hokage Konohagakure. Tidak berapa lama,
muncul sang penculik Otsuru yang berhasil selamat melarikan diri dari keganasan si babi putih raksasa sang dewa gunung. Di situ dia berkata kepada Kinemon bahwa Otsuru dan 2 orang temannya dimakan hidup-hidup oleh sang dewa gunung karena dia marah anaknya hilang. Mendengar hal tersebut dan mengenang kebaikan Otsuru selama ini, Kinemon pun menangis dan berlari meninggalkan babi kecil tersebut dengan tekad akan membunuh sang dewa gunung yang sudah memakan gadis yang dia sayangi. Di sisi lain, anak babi putih ini pun dipungut oleh Kozuki Oden dan dibawa pergi. Si Denjiro mana ya? Bukannya ini orang hobinya nyerocos. Tapi sampai Kozuki Oden pergi pun dia tetap gak ngomong. Ya, Denjiro, dia ini adalah penggemar berat Kozuki Oden. Jadi, ketika Kozuki Oden datang, dia langsung terpana dan tidak bisa berkata-kata. Dia sangat mengagumi Kozuki Oden karena menurutnya Kozuki Oden adalah pria sejati yang mempunyai kekuatan luar biasa. Beralih pada Kinemon yang akhirnya mencabut pedangnya dan bertekad akan melawan babi putih raksasa tersebut demi membalaskan dendam Otsuru. Dengan kemarahan yang luar biasa, Kinemon pun melancarkan serangannya dan berhasil menusuk hidung sang babi. Namun itu hanyalah luka kecil. Selanjutnya, Kinemon melancarkan serangan kedua dan berhasil menusuk di sekitar wajah babi tersebut. Sang babi pun marah dan menghempaskan Kinemon sampai akhirnya terluka. Penduduk negeri Wano yang melihat memintanya agar menyayangi nyawanya sendiri dan untuk mundur. Walau terluka, Kinemon tidak pantang menyerah. Dia pun mencoba menyerang ketiga kalinya. Namun, belum sampai sudah ditampar wajahnya oleh sang babi sehingga Kinemon terlempar jauh dengan luka yang parah sampai-sampai tidak bisa bergerak lagi. Untungnya sih nggak mati. Kozuki Oden yang ikut menonton pertarungan tersebut mengagumi tekad Kinemon. Kinemon yang tidak bisa bergerak mengingat kenangannya bersama Otsuru dan menyesali semua yang terjadi karena perbuatannya dan dia juga ingin mati karena rasa bersalahnya. Disitulah Kinemon netesin air matanya pertama kali selama hidupnya. Anak nakal sok preman akhirnya nangis. Si babi putih raksasa mengabaikan Kinemon yang tak berdaya dan pergi balik badan ingin mengamuk kembali. Tapi ponakan sadar gak sih? Di situ kan ada Kozuki Oden yang nonton dan bawa anak babinya. Kok gak ngeliat ya? Padahal kan penciumannya juga tajam. Husnuzon aja, mungkin sedang fokus duel. Kinemon yang sudah tidak berdaya dan melihat sang babi balik badan hanya bisa menangis. Ketika Kinemon ingin memejamkan mata dan saat sang babi belum jauh, terdengar suara yang berteriak memanggil sang dewa gunung si babi putih raksasa. Yang kau cari itu ini kan? Hei babi. Kinemon membuka matanya dengan ekspresi terkejut mendengar suara itu. Pada saat itulah Kinemon melihat Kozuki Oden dengan gagahnya mengangkat anak babi putih. Sambil memegang satu pedangnya, si babi raksasa pun membalikkan badannya. Penduduk negeri Wano yang melihat hal tersebut mengira Kozuki Oden lah yang membuat marah sang babi raksasa. Bahkan penduduk mulai melemparinya dengan batu. Bukannya membela diri, Kozuki Oden malah tersenyum lebar. Selanjutnya Kozuki Oden melepaskan bayi babi tersebut dan mencabut pedang satunya bersiap untuk melawan amarah babi raksasa. Dengan gaya Oden Nenturyu, dia mengeluarkan jurus Tougen Shirataki, air terjun surga. Satu tebasan, si babi raksasa langsung terbelah dua. Penduduk pun terkejut tidak percaya. Bahkan Kinemon pun sangat-sangat terkejut. Sedangkan Denjiro semakin tergila-gila mengagumi kehebatan Kozuki Oden. Tidak berapa lama Otsuru muncul dari debu pekat yang berterbangan. Bahkan semua penduduk yang dimakan pun selamat sehat walafiat, tidak ada yang meninggal satupun. Kinemon yang melihat Otsuru masih hidup, yang tadinya nggak bisa gerak, langsung berlari menghampiri Otsuru dan memeluknya. Mungkin ini yang dinamakan kekuatan cinta.
Kinemon pun memandang Kozuki Oden sebagai pria sejati yang sangat keren. Bahkan semua penduduk pun mengakuinya. Tapi penduduk tidak bisa berkata terima kasih karena mereka takut dengan penguasa shogun disebabkan Oden yang sudah dicap sebagai kriminal. Kinemon pun ingin mengumumkan kepada penduduk bahwa penyebab masalah itu sebenarnya adalah dirinya. Belum selesai kalimatnya, kepala Kinemon dipukul oleh Oden sampai bengkak besar dan jatuh. Dia berkata tidak perlu mengatakan apapun, yang penting semua sudah selamat. Ini juga mengisyaratkan bahwa dia tidak masalah disalahkan dan tidak mau Kinemon dimusuhi oleh semua penduduk negeri Wano. Tidak berapa lama, datang utusan shogun yang membawa surat dari ayah Oden sendiri, yang menyatakan bahwa dia dicoret dari nama keluarga dan diusir dari ibu kota. Bukannya sedih atau marah, dia malah bahagia dan menganggap bahwa itu lelucon yang bisa bikin sakit perut. Kozuki Oden menerima keputusan tersebut dan siap untuk berpetualang. Kinemon yang melihat tingkah Oden tersebut menangis sekuat-kuatnya dan siap mati untuk membela Kozuki Oden. Tapi sebelum Kinemon bisa bergerak, Denjiro lebih dulu lari bahagia dan memproklamirkan dirinya untuk mengikuti Kozuki Oden. Tak mau kalah, Kinemon pun berlari berkata hal yang sama. Mereka pun sempat beradu mulut tentang siapa yang lebih dulu menjadi pengikut Oden. Penduduk negeri Wano pun banyak yang ingin ikut tapi takut dengan shogun, sehingga kaki mereka gemetar menahan keinginan ikut dan takut sampai-sampai ibu kota Wano miring. Kok bisa ya? Udahlah, jangan dipikirin. Scene beralih pada saat Kozuki Oden ditemani pengikut barunya menuju tempat Daimyo Hakumai, yaitu Tuan Yasui yang merupakan pamannya sendiri. Nah, disinilah Kozuki Oden bertemu dengan Kurozumi Orochi yang pada saat itu jadi pengikut baru alias pembantu Tuan Yasui. Kalau para ponakan lupa, Orochi ini adalah shogun yang menguasai negeri Wano sekarang, yang juga merupakan partnernya Kaido. Jujur aja ya, Oji-san saat ngelihat tampang Orochi di masa ini berasa jijik karena gimana ya? Karena ngelihat wajahnya yang kelihatan banget munafiknya gitu loh. Lanjut. Setelah pertemuan dan pembicaraan dengan pamannya, Kozuki Oden menginap 1 malam dan besoknya bersiap pergi ke daerah Kuri yang terkenal dengan wilayah tanpa hukum, tempat pelarian para kriminal yang bahkan para shogun pun tidak sanggup mengurusnya. Menurut informasi yang didapat dari pamannya, di sana ada binatang buas bernama Asura Doji, pemimpin geng kriminal terkuat di sana. Jadi Kozuki Oden ini pengen gelut dengan dia. Yasui pun hanya bisa menarik nafas melihat keinginan Oden untuk duel dengan Asura Doji. Memang ya, namanya juga hobi gelut. Tidak berapa lama kepergian Oden, pengikut Yasui melaporkan bahwa kamar yang dipinjamkan hancur lebur. Dan memang sudah kebiasaan Oden meninggalkan kekacauan dimanapun berada. Tak berapa lama juga ada laporan bahwa semua uang dan perhiasan hilang di brankas. Di situ Orochi dengan wajah liciknya melaporkan bahwa dia melihat Oden yang mengambilnya. Tapi karena tidak enak untuk mengadu, dia tidak mencegahnya. Pengikut Yasui yang lain pun percaya karena memang Oden suka berbuat semaunya. Tapi seorang paman yang sayang sama keponakannya tahu persis bagaimana Oden. Dia bilang Oden kalau mau berbuat onar pasti kacau balau. Tapi itu dicuri dengan brankas yang rapi, tidak ada kehancuran sama sekali. Disitulah Tuan Yasui curiga dengan Orochi, namun tetap tidak membesar-besarkannya. Memang ya, dari sini udah kelihatan nih Orochi itu licik. Scene berlanjut pada Kozuki Oden, Kinemon, Denjiro yang melakukan perjalanan ke daerah Kuri. Tapi tidak lupa sepanjang perjalanan si Oden selalu membuat masalah. Tapi kalau para ponakan tempe, Oden itu gak suka punya pengikut. Bahkan dia merasa jijik dengan Kinemon dan Denjiro, namun juga tidak melarang mereka. Hal itu terbukti saat hujan lebat terjadi dan cuma ada satu tempat berteduh. Si Kinemon dan Denjiro yang setia menunggu di luar hujan-hujanan. Tapi Kozuki Oden mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Dan ini juga awal daripada hobi lain Kozuki Oden untuk mulai menulis diary perjalanannya. Dalam perjalanannya, ketika memasuki daerah Ringo, mereka bertemu dengan Izo dan Kikunojo muda.
putra mantan ahli penari Hanayagi. Dua bersaudara miskin yang kotor dan kelaparan ini setiap hari menari dari pintu ke pintu untuk bertahan hidup. Dua orang kakak beradik ini mengikuti Oden walaupun sudah dilarang. Ketika ikut makan, dua kakak beradik ini tersenyum bahagia sambil menangis. Hal inilah yang membuat Kozuki Oden tidak tega dan membiarkan mereka untuk mengikutinya. Ketika memasuki desa Kibi, mereka mendengar ada siluman aneh yang akan mencuri rambut perempuan entah hidup maupun mati. Pada saat istirahat, Kozuki Oden dan pengikutnya diserang oleh siluman tersebut. Namun, Oden menghajarnya. Dia adalah Konjuro, si siluman Kibi. Setelah dipukuli bukannya kabur, dia malah mengikuti Kozuki Oden dan bertekad untuk menjadi pengikut setianya. Dan saat memasuki hutan Udon, disitulah mereka berjumpa dengan bandit gunung yang terkenal. Ketika para pengikut Oden bersiap untuk bertarung, bandit ini bukannya menyerang malah nangis. Yaps, dia adalah Reizo, mantan Oniwa Bansu keluarga Kozuki yang berhenti menjadi Oniwa Bansu karena cintanya ditolak oleh seorang kunoichi. Inilah bahayanya cinta ketika tidak terbalas, pekerjaan pun ditinggalkan. Kasihan. Akhirnya Kozuki Oden dan para pengikutnya tiba di desa Kuri. Pada saat istirahat untuk makan, Oden tidak ikut. Saat itu Kinemon bertanya kemana perginya Oden. Konjuro berkata bahwa Oden ingin pergi sebentar ke daerah selatan. Di situ Denjiro yang memiliki banyak pengetahuan tersentak dan mengatakan kalau daerah selatan adalah wilayah Kuri. Mereka pun berhenti makan dan segera berlari karena menyadari Kozuki Oden ingin ngerusuh sendiri. Shin mengarah kepada Kozuki Oden yang sampai ke pintu masuk wilayah Kuri. Bukannya ngetuk 3 kali atau assalamualaikum. Oden malah langsung buka pedang dan ngancurin pintu masuknya. Dan ternyata di dalam, Kozuki Oden sudah ditunggu oleh Asura Doji dan anak buahnya. Dan bukannya takut bakal dikeroyok, Kozuki Oden malah semakin bernafsu ingin memulai pertarungannya. Dan akhirnya film pun habis. Bagaimanakah pertarungan epik antara Kozuki Oden melawan Asura Doji dan pasukannya? Dan sempatkah Kinemon, Denjiro, Izo, Kukunojo, Konjuro, dan Reizo datang untuk membantu pertarungan tuannya? Saksikan nanti di episode selanjutnya yang akan Oji-san dongengin untuk kalian para ponakan kesayangan tentunya. Dan jangan lupa dukung terus Oji-san kalian dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan nantinya. Sampai ketemu lagi, see you next time, bye bye.